Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Tetapi sebelumnya, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, dalam seri sekolah Sabat ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dapat pelajari di sini, boleh kami dapat mengerti. Bapa, kami serahkan waktu ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat di Minggu 20 Agustus 2023 berjudul Sebaliknya Biarlah Ada Ucap Syukur. Dalam pengertian, apakah Paulus bermaksud agar orang percaya menjadi peniru Allah? Baca Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2 berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Paulus mendorong orang-orang percaya di Efesus untuk berjalan dalam kasih. Panggilan yang penting pada bagian ini, mari kita bacalah Efesus 5 ayat 8 dan 15. Seperti berjalan dalam kasih. Bacalah Efesus 5 ayat 2, harus dicontohkan. Menurut kasih Kristus sendiri pada kita. Bandingkan Efesus 4 ayat yang ke-32 yang diungkapkan dalam korban pendamaiannya. Paulus menegaskan 4 hal tentang pengorbanan itu. Pertama, hal itu dimotivasi oleh kasih Allah Bapa. Efesus 5 ayat 1. Dan Kristus sendiri, Efesus 3 ayat yang kedua. Kedua, ini adalah sebuah substitusi dengan Kristus mati menggantikan kita. Kristus bukanlah korban pasif, tetapi menyerahkan dirinya bagi kita. Dan ketiga, di bawah gambaran pelayanan Bait Kudus, Perjanjian Lama, kematian Kristus juga merupakan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. 4, pengorbanan diterima oleh Tuhan karena itu adalah persembahan yang harum. Efesus 5 ayat 2 bandingkan dengan Keluaran 29 ayat 18, Imamat 2 ayat 9, dan Filipi 4 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 3 sampai 5 kemudian memperkenalkan bagian yang menyatakan keprihatinan terhadap etika seksual. Orang-orang muda yang bertobat di Efesus berada dalam bahaya. Berbalik dari panggilan Kristen mereka dan tertarik ke dalam perilaku seksual yang akan meniadakan kesaksian Kristen. Saudara bandingkan 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 11, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, 2 Korintus 12 ayat yang ke-21.
Di satu sisi, dunia Yunani Romawi pada abad pertama menunjukkan kebobrokan moral dan pesta pora yang diuraikan di tempat lain dalam Perjanjian Baru. Bila kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9, Galatia 5 ayat 19, Efesus 4 ayat 17 dan 19, Kolose 3 ayat ke-5. Sebagai contoh, jamuan makan orang kaya secara teratur menampilkan perilaku yang Paulus kecam yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 3 sampai 14. Mabuk-mabukan, kata-kata cabul, hiburan cabul, dan tindakan amoral. Selain itu, pusat-pusat kota menyediakan anonimitas atau kondisi di mana seorang melakukan kelakuan tindakan tanpa dikenali. Dan permisif atau perilaku yang serba membolehkan, yang mendorong praktik seksual amoral. Di sisi lain, banyak orang dalam masyarakat itu menjalani kehidupan yang saleh dan melayani sebagai penyokong moralitas yang ketat. Ketika Perjanjian Baru menyediakan daftar kejahatan atau kebajikan dan aturan rumah tangga, misalnya di Efesus 5 ayat 21 dan 6 ayat 9, Kolose 3 ayat 18 dan 4 ayat 1, para penulisnya mencerminkan titik masalah di dunia Yunani Romawi yang lebih luas. Dunia ini sekaligus bejat dan saleh, membantu menjelaskan nasihat Paulus untuk menghindari perilaku amoral yang mempraktikkan oleh orang bukan Yahudi sambil berharap agar orang percaya berhati-hati dalam perilaku mereka, dengan demikian memperoleh kedudukan yang baik di antara orang luar. Dalam hal apakah kata-kata Paulus tentang perilaku seksual dapat diterapkan pada budaya Anda, dimanapun Anda tinggal? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mempelajari pelajaran di hari Minggu yang berjudul sebaliknya, biarlah ada ucapan syukur. Ya Bapa, kami harus selalu berucap syukur kepadamu atas segala sesuatu yang dapat kami terima yang baik daripadamu. Karena hari-hari ini sudah sangat singkat ya Bapa. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan. Biarlah pelajaran ini boleh meresap dalam hati kami. Karena dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.